Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan asuransi umum. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas materi baru, yaitu terkait dengan model kontinu. Oke, jadi asuransi itu sebenarnya terbagi jadi dua ya. Ada asuransi umum, yang mana di sini dia akan bersifat jangka pendek ya, biasanya hanya dalam 1 atau mungkin 2 tahun. Kemudian ada juga dia asuransi jiwa yang mana dia bersifat jangka panjang ya, biasanya paling tidaknya ya 10 tahun gitulah ya. 5 atau 10 tahun lebih. Nah, untuk asuransi umum sendiri juga dibagi menjadi dua ya, ada asuransi kerugian dan ada juga reasuransi. Nah, jadi, asuransi umum itu memodelkan distribusi banyak dan besar klaim di masa yang lalu, gitu. Nah, klaim itu sendiri juga terbagi ya, ada yang klaim yang masih diajukan, ada yang disetujui, atau yang terakhir ada yang sudah dibayarkan, gitu ya. Jadi klaim itu dia ada 3 fasenya. Pertama kita ajukan dulu, baru nanti apakah disetujui atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan disetujui, baru nanti akan dibayarkan seperti itu. Nah, untuk distribusinya sendiri, distribusi banyak klaim itu dia bersifat diskrit dan untuk distribusi besarnya klaim itu dia bersifat kontinu. Ya, ini penting sebagai dasar untuk kita pahami ya, bahwa distribusi banyaknya klaim itu biasanya bersifat diskrit ya, dan untuk besar klaim itu bersifat kontinu. Nah, untuk bagaimana kita menentukan perhitungan besaran premi dari suatu asuransi? Jadi kita bisa menggunakan yang namanya historical claim ya. Jadi historical claim ini adalah eh, klaim di masa lalu ya, atau seperti apa klaim-klaim yang ada di masa lalu gitu ya, dari data yang masa lalu itu kita gunakan untuk menentukan premi murninya ya, atau pure premiumnya di masa yang akan datang gitu. Baru kemudian kita gunakan dia untuk menentukan premi resikonya. Jadi sebenarnya premi risiko itu dia adalah premi murni ditambah dengan loadings gitu ya. Jadi premi murni di sini atau pure premiumnya adalah rata-rata dari distribusi total klaim di masa lalu, dan yang termasuk ke dalam loading ini adalah ada banyak biaya ya. Termasuk diantaranya biaya operasional, komisi, biaya akuisi, dan juga profit ya, itu termasuk ke dalam loading. Jadi premi murni tadi itu bisa kita hitung dengan mencari nilai rata-rata dari total klaim masa lalu ya. Jadi di dalam aktuaria data itu sangat penting ya, terutama data masa lalu gitu ya. Dari data masa lalu kita bisa menilai kira-kira nanti di masa depan seperti apa gitu ya. Bagaimana besaran di masa yang akan datang. Hmm. Nah, jadi ketika kita ingin membuat distribusi dari besar dan banyaknya klaim tadi gitu ya, kita bisa membuat distribusi baru gitu ya, yaitu melalui distribusi peluang. Jadi kita memperbaharui distribusi peluangnya. Nah, jadi istilah dari membuat distribusi baru ini itu juga dikenal sebagai creating new distribution, dan ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah multiplication by a constant. Jadi kita mengalihkan dengan suatu konstanta. Jadi kalau misalkan kita punya awalnya adalah X gitu ya, maka kita akan punya jadi misalkan Y itu sama dengan CX gitu ya, untuk sorry, untuk C yang lebih dari 0 gitu ya. Ini disebut dengan mengalihkan dengan konstan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah rising to a power atau transformasi dengan pangkat ya. Eh, ini bisa kita misalkan contohnya kayak Y sama dengan katakanlah misalkan X pangkat min 1 gitu ya. Nah, ini transformasi dengan pangkat. Kita mengubah, mendapatkan fungsi distribusi baru dengan memangkatkan distribusi yang lama. Nah, kemudian exponentiation atau transformasi eksponensial ya, contohnya misalkan Y sama dengan E pangkat X. Kemudian mixing itu adalah penggabungan ya. Misalkan kita punya Y itu adalah misalkan 40% dari X1 ditambah 60% dari X2 gitu ya. Intinya totalnya harus 100% ya. Ini harus 100% gitu ya. Ini gambaran umumnya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu metode-metode ini ya. Nah, yang pertama itu adalah mengalihkan dengan suatu konstanta ya. Tadi kita sudah punya ya. Jadi
kalau untuk mengalihkan dengan suatu konstanta ini, jadi sebenarnya kejadiannya adalah eh, klaim di masa lalu, katakanlah itu X ya, peubah acaknya dari klaim masa lalu itu eh, dia diasumsikan bahwa tahun depannya itu hanya terjadi perubahan parameternya, yaitu karena faktor inflasi, katakanlah sebesar theta kayak gitu. Hmm. Jadi ketika kita mau menentukan premi tahun depan, maka kita punya distribusi yang baru itu sama dengan Y sama dengan theta X gitu ya. Tetanya ini adalah perubahannya tadi. Nah, jadi kalau misalkan tadi ya kita punya Y sama dengan theta X gitu ya, maka ketika kita mau mencari misalkan fungsi distribusinya itu dan juga fungsi PDF yang baru, ya untuk fungsi distribusinya itu adalah fungsi distribusi yang lama pada titik Y per theta. Dan untuk fungsi PDF-nya itu adalah satu per theta dari FY per theta. Ya, dari mana kita bisa tahu ya? Kita bisa tentukan dari fungsi distribusinya. Ya, ingat definisi dari FYY itu adalah probabilitas Y-nya itu kurang dari sama dengan Y kecil. Nah, tadi kita tahu bahwa Y itu setara dengan atau sama dengan theta X. Nah, berarti ini sama aja dengan probabilitas theta X kurang dari sama dengan Y. Atau sama dengan probabilitas X-nya kurang dari Y per theta. Berarti ini sama saja dengan Fx Y per theta. Ya, jadi fungsi distribusi yang baru itu adalah fungsi distribusi yang lama pada titik Y per theta. Nah, kemudian untuk menentukan fungsi peluangnya bagaimana ya? Kita tinggal turunkan saja, gitu ya. Nah, DDY dari FYY itu sama saja dengan fungsi densitasnya, ya. Jadi untuk yang ini itu sama aja sebenarnya dengan Fx di pada titik Y per theta, baru kita kali dengan DDY-nya untuk si titiknya, yaitu Y per theta. Di mana yang turunan yang ini itu adalah satu per theta gitu ya. Makanya di sini menjadi satu per theta Fx Y per theta. Gitu ya. Nah, jadi theta di sini ini disebut sebagai parameter skala ya untuk si peubah acak Y-nya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, kalaulah misalkan kita punya X, peubah acak dengan PDF-nya adalah E pangkat min X untuk X yang lebih dari 0, ya kita bisa tentukan CDF dan PDF dari Y sama dengan theta X. Nah, perhatikan di sini ini adalah bentuk dari distribusi eksponensial ya. Berarti untuk CDF-nya itu bisa kita tentukan seperti ini. 1 dikurang E pangkat min X. Nah, jadi langkah pertamanya kita tentukan dulu CDF-nya ya. Tadi CDF-nya itu kita sudah tahu bahwasannya FYY itu adalah FXY per theta. Berarti bisa kita masukkan ya. Kita substitusikan nilai X yang ada di sini itu menjadi Y per theta. Gitu ya. Nah, jadi 1 dikurang E pangkat min Y per theta. Dan untuk fungsi peluangnya tadi bentuknya adalah satu per theta FY per theta. Ya, berarti satu per theta ini tadi fx-nya kita tinggal substitusikan x-nya itu sama dengan y per theta. Jadinya satu per theta e min y per theta gitu ya. Jadi tidak susah sebenarnya kalau kita mau melakukan transformasi dengan mengalihkan dengan suatu konstanta itu cukup mudah ya. Nah, yang kedua itu adalah transformasi dengan pangkat. Nah, kalau misalkan X ini adalah data peubah acak masa lalu dan Y itu peubah acak dari data yang akan datang, dan kita pangkatkan X untuk menentukan distribusi dari Y, gitu ya. Jadi, katakanlah bahwa Y itu sama dengan X pangkat satu per tau untuk eh, suatu nilai tau gitu ya. Nah, kalau misalkan taunya itu dia lebih dari 0, maka FY Y-nya itu adalah sama dengan Fx Y pangkat tau gitu ya. Jadi kalau misalkan X itu kalau misalkan Y itu sama dengan X pangkat satu per tau ya. Nah, maka dari sini kita punya X itu adalah Y pangkat tau, kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau tahu FY-nya seperti apa, maka tinggal kita cari nilainya ya menjadi fx dari y pangkat tau gitu ya. Nah, kalau untuk fungsi densitasnya ya tinggal diturunkan ya. Berarti sama kayak tadi kita cari turunannya ini ya.
Berarti DDY dari X itu sama dengan DDY dari Y pangkat tau, yaitu adalah tau dikali Y dipangkatkan tau min satu. Ya. Nah, jadi bentuknya tau Y pangkat tau min satu dikali dengan fx pada titik Y pangkat tau. Ya, sama kayak tadi konsepnya. Nah, kalau misalkan ternyata T-nya itu dia kurang dari nol, ya, dalam artian dia bernilai negatif, maka nilai y, y-nya itu adalah satu dikurang fx y tahu. Ya, dari mana kita bisa tahu ini? Ya, sebenarnya cukup mudah melihatnya ya. Kalaulah misalkan katakan tadi taunya itu kurang dari nol, berarti kan nilainya negatif gitu ya. Jadi x dipangkatkan negatif. Ya, berarti tinggal nanti kita lakukan sama kayak tadi ya. Konsepnya adalah FYY itu adalah probabilitas eh, Y-nya kurang dari sama dengan Y, gitu ya. Nah, jadi tinggal kita melakukan transformasi nanti kalau misalkan Y-nya itu adalah X pangkat tahu yang nilai tahunya itu kurang dari nol, ya. Maka nanti ketika dia negatif, maka nanti harusnya dia membentuk eh, ada satu di sini ya, satu dikurang fx y pangkat taunya, gitu ya. Dan sehingga untuk fungsi densitasnya itu dia di sini negatif ya, negatif dari tau y pangkat tau min satu karena tadi taunya negatif gitu ya, dikali fx y pangkat tau ya. Jadi dia berbeda kalau misalkan taunya itu dia lebih dari nol dan kalau misalkan dia kurang dari nol. Nah, jadi ketika kita menciptakan distribusi yang baru tadi ya, ternyata ada namanya gitu ya. Kalau misalkan tadi tahunya itu lebih dari nol, maka kita sebut dia sebagai transformed distribution ya, atau distribusi transformasi gitu. Kalau misalkan ternyata tahunya itu adalah min satu, maka kita sebut y itu sebagai inverse dari x. Dan kalau misalkan tahunya itu kurang dari nol selain min satu, maka y itu adalah inverse transformasi dari x gitu. Nah, jadi untuk membuat distribusi baru, kita harus mempertahankan bahwa theta itu merupakan scale parameter atau parameter skala. Hmm. Mungkin kita coba lihat ke contohnya ya, biar paham bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilainya tadi. Oke, kita coba lihat. Misalkan tadi dari contoh satu kan kita punya fx-nya itu adalah e pangkat min x dan fx-nya itu fungsi distribusinya satu dikurang e pangkat min x ya untuk x yang lebih dari nol. Ini adalah distribusi x tanpa penambahan parameter skala. Nah, kemudian tadi kita juga sudah punya fx bintang katakanlah ya, ya tadi y sama dengan x bintang, yaitu adalah theta dikali x ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, itu tadi kita punya nilainya itu adalah 1 per theta E min X per theta dan satu dikurang E min X per theta, yang mana ini adalah penambahan parameter skala, sehingga di sini X bintang ini dia berdistribusi eksponensial dengan parameternya theta. Nah, kita akan coba tentukan distribusi inverse, berarti kalau inverse itu ketika nanti taunya sama dengan min satu, kemudian transport ketika T-nya lebih dari satu dan inverse-nya ini ketika T-nya itu dia, sorry, ini lebih dari nol ya. Ini kurang dari nol kecuali min satu ya. Kita coba lihat satu persatu gimana caranya sebenarnya. Hmm. Nah, untuk inverse tadi kita tahu ya, taunya itu adalah min satu ya. Nah, FYY tadi kan dia adalah satu dikurang fx dari y tahu ya. Berarti y pangkat min satu. Nah, ya udah tinggal kita substitusikan. Berarti satu dikurang satu min e pangkat min satu per y, yaitu sama dengan e pangkat min satu per y. Gitu. Ini untuk distribusi. Nah, kalau misalkan Y bintangnya itu adalah theta Y, yang mana Y itu adalah inverse dari X, ya, kita akan punya FY bintangnya itu tinggal menjadi FY dari Y bintang per theta, sama kayak tadi, ya, menjadi E min theta per Y bintang.
ya kalau misalkan kita menambahkan parameter skalanya. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, kita tinggal gunakan saja prosesnya ini tadi, bahwa kalau misalkan dia taunya itu lebih dari nol, maka kita punya FY-nya itu adalah fx y pangkat tau, dan ketika dia kurang dari 0, maka satu dikurang fx y pangkat tau, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang transformasi, yaitu taunya lebih dari nol, ya, maka tadi fx y-nya itu sama dengan fx y pangkat tau, berarti yaitu satu dikurang e min y pangkat tau. Nah, kalau misalkan y-nya itu tadi adalah theta y, maka y ini adalah transformasi dengan y-nya tadi adalah transformasi dari x, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Ingat fy bintang y itu adalah fy ketika y per theta. Ya, berarti sama aja dengan satu dikurang e min y bintang per theta dipangkatkan dengan tau. Ya, ini juga tidak sulit ya. Ini adalah tadi kalau misalkan kita kalikan dengan konstanta ya. Kalikan dengan konstanta. Jadi konsepnya kayak yang bagian pertama yang tadi. Itu ya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Nah, ini kalau misalkan dia inverse transformasi ketika t-nya itu dia kurang dari 0, tetapi dia bukan min 1 ya. Nah, misalkanlah theta bintang itu adalah minus dari t. Kita tahu ya, minus tahu gitu ya. Nilainya negatif. Nah, maka untuk distribusi investan transformasi dari X itu tadi ya, tanpa adanya penambahan parameter skalanya itu menjadi seperti ini. Tadi bentuknya FY sama dengan satu dikurang Fx ya. Nah, maka kita tinggal ganti saja nilai Y-nya itu menjadi Y pangkat minus tau bintang ya. Jadi kita peroleh nilainya adalah E min Y pangkat minus tau bintang. Nah, kemudian untuk tadi ketika Y-nya sama dengan theta Y, maka dengan Y-nya tadi adalah transformasi dari X, ya, maka kita punya untuk F Y bintangnya itu adalah tinggal kita ubah ya nilai yang Y ada di sini tadi menjadi eh, theta pangkat Y bintang gitu ya. Jadi bentuk sederhananya bisa kita tuliskan sebagai E pangkat min theta per Y bintang dipangkatkan tau bintang ya. Jadi seperti itu saja. Jadi yang perlu diingat tadi adalah kalau misalkan taunya itu dia positif, maka ya kalau taunya itu lebih dari 0, maka si F Y-nya itu sama dengan Fx dari eh, Y pangkat tau. Dan kalau misalkan taunya itu kurang dari 0, maka Fy-nya itu sama dengan satu dikurang Fx Y pangkat tau. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah transformasi eksponensial. Ya, jadi transformasi eksponensial tadi adalah Y sama dengan E pangkat X gitu ya. Dengan kata lain, berarti kita punya di sini X-nya itu adalah ln dari Y. Ya, jadi kita akan mengubah setiap X-nya itu menjadi ln Y. Nah, jadi kita akan dapatkan nilai dari FY-nya itu adalah sama aja dengan Fx ln Y, dan untuk FY-nya itu adalah satu per Y, Fx ln Y. Gitu ya. Nah, buktinya seperti apa? Ya, tinggal kita gunakan definisi umumnya ya. Di mana FY-nya itu adalah probabilitas Y kurang dari sama dengan Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan F pangkat X, maka X-nya itu sama dengan kurang dari ln Y. Ya, sama aja dengan Fx ln Y. Nah, untuk fungsi peluangnya, FYY itu adalah DD eh, Y dari FYY. Ya, berarti sama saja dengan eh, Fx X ya, kita kalikan dengan eh, DDY dari ln Y, yaitu Fx ln Y dikali dengan 1 per Y, yaitu satu per Y Fx
fx ln y ya. Jadi sama kayak gini. Nah, kita lihat contohnya, misalkan di sini X itu berdistribusi normal dengan rataannya mu dan variansinya sigma kuadrat. Nah, kita akan coba tentukan CDF dan VDF dari Y sama dengan F angkat X. Ya, sebenarnya tidak sulit ya. Kita pahami dulu saja definisi dari X berdistribusi normal itu, berarti fx-nya bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita bentuk Z itu sama dengan X dikurang mu per sigma, yang mana ini adalah distribusi normal standar ya, dengan rataan 0 dan variansinya 1, maka kita punya FZ-nya itu adalah seperti ini. Nah, berarti untuk fungsi apa namanya si CDF-nya ya, itu kita kenal istilahnya dengan ini, V dari Z. Nah, sekarang kita pengen tahu tadi nilainya Y itu adalah E pangkat X gitu ya. Dalam artian X-nya itu sama aja dengan ln dari Y gitu ya. Nah, berarti kalaulah misalkan kita menggunakan fungsi FZ ini gitu ya, maka FY itu tadi adalah Fx dari ln Y. Jadi nilai X yang ada pada si Z tadi ini gitu ya. Jadi kan ini sama saja dengan si dari X dikurangin mu per sigma gitu ya. Nah, kita mengganti nilai X-nya itu menjadi ln dari Y. Jadi di sini bentuknya. Nah, dari sini kita juga bisa tentukan fungsi peluangnya ya. Fungsi peluangnya itu berarti kan 1/Y Fx ln Y. Nah, tadi kita punya di sini eh, Fx ln Y ini adalah kita tinggal masukkan fungsi yang ini, lalu kita cari turunannya ini. Ya, turunan dari ln Y dikurang mu per sigma itu adalah 1 per Y sigma ya. Jadi DDY dari ln Y dikurangin mu per sigma itu sama saja dengan turunan dari ln yaitu 1/Y kemudian dikali dengan 1/sigma ini 1/sigma. Jadi 1/Y sigma gitu ya. Nah, jadi bentuknya adalah seperti ini ya, di mana 1/akar 2 V dan seterusnya ini adalah nilai dari F eh, X ya tadi. Jadi kita udah dapat nih nilai dari CDF sama PDF-nya. Kalau misalkan tadi kita ubah Y-nya itu sama saja kayak E pangkat X. Nah, yang terakhir ini kita untuk pencampuran. Jadi kalau misalkan kita mau menggabungkan eh, beberapa variabel acak tadi, ya misalkan kita punya X1, X2 sampai XK, ya, yang mana masing-masing punya fungsi marginalnya ya, fx1 sampai fxk. Nah, jadi kalau misalkan kita katakanlah Y ini adalah campuran dari K peubah acak tadi gitu ya. Kalau misalkan kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, berarti FY-nya itu adalah A1 F eh, 1 ditambah A2 FX2 ditambah dan seterusnya gitu ya, dengan AJ-nya itu bernilai lebih dari 0 ya untuk setiap J dan penjumlahannya itu harus sama dengan 1. Ya, jadi contohnya kayak tadi kalau misalkan Y sama dengan eh, 50% dari X1 misalnya ditambah dengan 50% dari X2 gitu ya. Jadi ini adalah nilai A-nya. A2 yang ini adalah A1-nya gitu ya. Nah, jadi total A-nya itu harus sama dengan 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa tentukan fungsi peluang. Fungsi peluangnya ya. Jadi misalkanlah tadi kita punya coba acak dengan fungsi peluangnya adalah fx bersyarat lambda itu pada titik x bersyarat lambda dengan fungsi distribusinya adalah fx bersyarat lambda ya, di mana lambda di sini adalah suatu parameter dari suatu perubahan acak x. Nah, misalkanlah x ini memiliki parameter lain yang diasumsikan parameter tersebut tidak relevan gitu. Nah, jadi kita bisa misalkan lambda ini adalah realisasi dari nilai peubah acak lambda besar ini dengan fungsi peluangnya adalah f lambda besar. Nah, maka untuk distribusi marginal X-nya itu adalah tinggal fx-nya itu adalah integral dari fungsi bersamanya. Kita kali dengan fungsi peluang dari si lambda, kita integralkan terhadap lambda. Ya. Nah,
Dari sini kita bisa tentukan untuk fungsi distribusi marginalnya ya. Nah, untuk distribusi marginalnya itu rumusnya adalah tinggal kita integralkan dari minta hingga sampai dengan X, yang mana integral yang ini tadi itu adalah nilai dari si F X-nya ya. Nah, oke, pada titik Y lah ya, karena kita mau mencari di titik X-nya. F, Y, Y, ya. Nah, jadi bisa kita balik ini integralnya, jadi sama aja kayak integral dari Fx-nya, ya, untuk yang bersyaratnya tadi, kita kali dengan fungsi peluangnya, kita integralkan terhadap d lambda, gitu ya. Nah, jadi kita bisa tentukan momennya itu seperti ini ya, dengan momen KK-nya itu adalah ekspektasi dari ekspektasi X pangkat K bersyarat lambda, dan untuk variansinya itu adalah seperti ini. Ekspektasi dari variansi X bersyarat lambda ditambah variansi dari ekspektasi X bersyarat lambda. Nah, sebagai contoh, kita lihat misalkan di sini X-nya itu yang bersyarat lambda itu dia berdistribusi eksponensial dengan parameternya 1/lambda besar. Ya, dan si lambdanya itu dia berdistribusi gamma dengan parameternya adalah theta dan lambda. Nah, jadi kita akan coba tentukan distribusi tak bersyarat dari X-nya. Nah, jadi tadi kita sudah tahu bahwa untuk fx-nya itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga dari fx bersyarat lambda, dari x bersyarat lambdanya, kemudian kita kali dengan f lambdanya, ya, diintegralkan terhadap lambda, gitu ya. Nah, di sini dia ini gamma, dan yang ini itu dia eksponensial, gitu ya. Nah, jadi ingat kembali kalau misalkan gamma itu, maka nilai dari f-nya itu seperti apa? Ya. Jadi f dari lambdanya itu adalah theta pangkat gamma, sorry, theta pangkat alpha per gamma alpha, lalu lambda pangkat alpha min 1, ya, dikali E min theta lambda. Kemudian untuk fx-nya, untuk fx bersyaratnya itu eksponensial, berarti dengan satu petetanya itu berarti adalah lambda E min lambda X ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa kita kelompokkan ya, mana yang bisa kita kalikan. Jadi kita punya di sini lambda dengan lambda alpha min 1 menjadi lambda pangkat alpha, kemudian E pangkat min lambda X dengan E pangkat min theta lambda itu menjadi E pangkat min lambda X plus theta. Yang mana ini definisinya sama saja lah dia dengan gamma dari alpha plus 1, karena di sini dia alpha ya. Kita bagi dengan X plus theta dipangkatkan, ya ini X plus theta dipangkatkan alpha plus 1 ya, distribusi gamma. Ya, berdasarkan fungsi gamma ya. Nah, jadi ini kita tinggal sederhanakan saja di sini ya. Di sini ada gamma alpha plus 1 dengan gamma alpha, yang tersisa adalah alpha. Jadi alpha theta pangkat alpha per X plus theta pangkat alpha plus 1. Nah, di mana ini adalah PDF dari distribusi Pareto. Nah, jadi distribusi tak bersyaratnya itu adalah distribusi Pareto, gitu ya. Nah, ini kita coba lihat contoh lainnya, ini adalah soal UTS ya. Jadi dikatakan X itu menyatakan besar klaim pada tahun 2021, dan X itu adalah mixture dari distribusi uniform pada interval 10 sampai 100 dan distribusi eksponensial dengan parameter meannya itu adalah 300. Nah, kedua distribusi memiliki bobot yang sama. Oke, bobotnya di sini sama 50% ya, karena ada dua. Nah, kalau misalkan Y ini adalah proyeksi sebesar besar klaimnya untuk faktor resikonya itu adalah 3%, berarti ini tetanya. Jadi ceritanya X itu dia sama dengan 50% X1 ditambah 50% X2, kemudian Y itu adalah theta X, atau ya 3% dari si X. Gitu, sorry. Ya, kalau ada penambahan berarti 1 per theta, 1 per theta ya.
Jadi nanti Y itu dia adalah harusnya 1 plus theta X gitu ya, atau 1,03 dari si X-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah buat persamaan nilai rata-rata dari tahun klaimnya itu untuk tahun 2022 dan hitung peluang besar klaimnya itu dia lebih dari 500. Nah, kita coba lihat dulu. Karena tadi X1-nya itu berdistribusi uniform, maka kita punya fx dan juga fungsi peluangnya seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan X2-nya berdistribusi eksponensial dengan parameternya tadi mean-nya ada 300, maka kita punya fx dan fungsi peluangnya seperti ini. Ya. Nah, tadi gabungannya itu adalah mixture dari 0,5x1 tambah 0,5x2. Jadi kita akan dapatkan bentuk dari fx-nya itu seperti ini, ya. Nah, perhatikan di sini ada batasan nilai ya. Kalau misalkan yang x1 itu dia dari 0 sampai 100, sedangkan untuk yang x ini dia lebih dari 0 gitu. Sehingga eh, kita punya dua nilai. Jadi kita bagi intervalnya dari 0 sampai dengan 10, ini dia eksponensial. Kemudian kalau dari 10 sampai dengan 100 dia itu penjumlahan dari eksponensial dan juga uniform. Kemudian nanti kalau untuk yang X lebih dari 100, maka dia eksponensial lagi. Nanti kemudian kita dapatkan fungsi peluangnya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan transformasi yaitu sama dengan 3% dari X ya. Oke. Nah, maka kita bisa dapatkan FY-nya itu adalah fx dari Y per 3% atau sama aja dengan 100 Y per 3. Jadi tinggal kita ganti setiap X-nya yang ada di sini tadi itu dengan si 100 Y per 3. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaan yang pertama tadi kita mau menentukan nilai persamaannya. Nah, nilai persamaan rata-ratanya itu berarti kan adalah harusnya ekspektasi Y itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga Y, F, Y, DY gitu ya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan interval yang tadi. Ya, ini persamaannya jadi seperti ini. Kemudian untuk yang B, peluang besar klaimnya lebih dari 500 berarti itu sama aja dengan 1 dikurang F 500 ya. Tinggal kita masukkan. Ketika dia 500 berarti kita menggunakan fungsi F-nya itu adalah yang ini ya, kata dia lebih dari 100 ya. Nah, maka hasilnya adalah 0,5 seperti ini. Oke. Ya. Jadi begitu saja untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Nanti silakan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan nanti boleh tanyakan langsung ya. Sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.